Pro 2 RRI Palangkaraya mempersembahkan program Guru Keliling, sebuah komitmen RRI terhadap siswa penyandang disabilitas. Sahabat kreatif, kita berjumpa lagi dalam acara Belajar di Pro 2, program Guru Keliling. Dan acara ini merupakan program belajar bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Dan saat ini bersama saya Roylando, dan di samping saya sudah bersama dengan salah satu guru dari SLBN 1 Palangkaraya, yaitu Ibu Emma Koiriah SPD. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Iya, dan guru Ibu Emma Koiriah ini mengajar kelas 8 tunarungu. Dan pada acara Guru Keliling kali ini, ya, kita sudah berada di depan rumah siswa bernama Yero Ordiva, kelas 8 tunarungu yang beralamat di Jalan RTA Milono, kilometer 3,5, RT 003, RW 013, Kota Palangkaraya. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol dulu ya bersama Ibu Emma. Ibu Emma ya panggilannya, Bu ya? Ya boleh, santai aja. Iya, Ibu, sudah berapa lama sih Bu mengajar di SLBN 1 Palangkaraya, Bu? Kurang lebih hampir 8 tahun. 8 tahun, Bu ya? Iya. 8 tahun itu dari tahun berapa itu? 2013. 2013, Iya. Oke, 2013. Nah, ada nggak sih Bu pengalaman yang paling berkesan selama berinteraksi Bu dengan siswa yang berkebutuhan khusus ini, Bu? Kalau diceritakan Selama banyak 8 tahun nih ya, Bu ya? sebenarnya banyak. Nggak mungkin tidak ada, Bu ya? Banyak sekali gitu. Apalagi saya mengajar di usia remaja, di mana anak-anak itu mulai dari SD tiba-tiba mau beranjak remaja. Nah, ini yang sangat kompleks sekali. Nah, jadi yang paling terkesan itu masalah perkembangan remaja mereka ketika mereka harus disambungkan komunikasi yang memang harus nyambung sama mereka, dan itu yang terjadi, yang tadinya harus disampaikan dengan bagus ya menurut kita ya, tetapi ternyata menurut mereka tidak nyambung gitu. Nah, ini yang menjadi PR sama saya, dan bahkan yang tadinya dengan siswa saya yang sebelumnya kita nggak ketemu chemistry, ketika dia sudah lulus saya masuk ke dunia mereka dan sekarang jadi akrab setelah tidak menjadi siswa saya gitu. Tapi saya bersyukur, itu yang kesan. Jadi benang merahnya komunikasi itu penting buat siswa tuli atau tunarungu. Jadi pengalaman yang paling berkesan adalah ketika kita membimbing mereka dari kecil sampai menjadi remaja, Bu ya. Karena komunikasi itu tadi juga harus penting ya. Penting sekali. Oke. Nah, kemudian untuk siswa yang kita ajarkan hari ini, Bu, bisa dijelaskan seperti apa nih, Bu, karakteristik disabilitasnya, Bu? Oh, iya. Kebetulan siswa saya yang pada hari ini yaitu Yero Ordiva, itu kebetulan untuk tatap muka sebelumnya baru beberapa minggu lalu ya sampai yang ini. Dan itu kalau yang saya lihat kemampuan Yero untuk memahami sesuatu tuh cukup lumayan. Nah, cuman untuk menemukan benang merah, kembali lagi ke benang merahnya, yaitu kuncinya adalah komunikasi. Karena teman-teman tuli, saya lebih senang bilang teman-teman tuli. Kenapa? Karena saya sampai saat ini sama merekanya saya anggap teman ya. Kenapa? Jadi guru itu lebih nyaman, tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga bisa mengayomi merekanya, kita anggap sebagai teman. Jadi chemistry-nya lebih ini gitu. Berarti tidak sebagai murid tapi sebagai lebih ke teman, Bu ya. Iya, jadi keakraban dan nyambung untuk mempresentasikan apa yang materi yang kita sampaikan itu lebih nyaman gitu. Itu yang saya ambil benang merahnya gitu. Oke. Jadi untuk berkomunikasi apakah Yero ini harus menggunakan bahasa isyarat atau bagaimana, Bu? Nah, kebetulan Yero disabilitas rungu yang memang dia komunikasinya menggunakan isyarat ya. Jadi bukan HOH. HOH itu mungkin kalau kita diinikan adalah kemampuan siswa atau anak tuli yang memang memiliki kemampuan verbal yang cukup lumayan. Jadi perlu diketahui kalau karakter tuli itu bermacam-macam ya. Ada yang memiliki verbal yang cukup tapi dia tidak bisa berisyarat. Ada juga dia mampu berisyarat tapi kemampuan verbalnya tidak bisa. Atau sebaliknya. Dan itu sampai bahkan tidak bisa memiliki, bukan tidak bisa, tapi tidak memiliki kemampuan isyarat dan tidak memiliki kemampuan verbal. Nah, itu unik lagi untuk berkomunikasinya. Jadi kebetulan kalau Yero dia memiliki kemampuan isyarat cukup lumayan gitu. Kalau verbalnya
mungkin belum sampai ke sana gitu. Oke. Jadi kalau kita ngomong biasa, si Yero masih belum bisa paham ya, kecuali kalau kita menggunakan bahasa isyarat ya, Bu Bahasa ya. isyarat. Iya. Oke. Nah, nanti seperti apa, Bu, metode pembelajarannya nanti ini, Bu? Kita nanti semua ya ekspresi kita komunikasi total ya, baik nanti secara visual karena teman-teman tuli biasanya komunikasinya karena mereka memiliki hambatan dalam pendengaran, jadi kemampuan mereka untuk memahami sesuatu dengan visual mereka, jadi dengan mata mereka. Jadi apapun yang kita sampaikan mereka hanya cukup dengan melihat baru kemudian memahami sesuatu. Jadi di masa pandemik ini gampang-gampang sulit karena saya mau menggunakan masker. Nah, itu salah satu hambatan. Tetapi tergantung lagi, kita ada solusi, ada masker transparan. Facial, Bu ya. Ya, ada juga masker transparan yang buatan dari teman-teman tuli, aktivis tuli yang di Jakarta juga ada gitu. Tapi kebetulan saya menggunakan ada face mask. Jadi lebih enak untuk visual, menyampaikan komunikasinya secara visual gitu. Oke. Jadi komunikasi total semuanya disampaikan secara ekspresif, baik itu tangan kita, gestur wajah dan semuanya gitu. Oke. Pokoknya semua gerak dan Iya. siswa ini harus melihat ekspresinya, Bu ya, Iya. ekspresi dari seorang gurunya, entah itu Betul pakai sekali. tangan, gerakan mulut dan sebagainya. Betul sekali. Jadi buat teman-teman sahabat kreatif juga yang ingin melihat ya, kalau di radio kita memang tidak terlihat, tapi mungkin teman-teman juga bisa mampir ke YouTube channel Pro 2 ya, di mana teman-teman bisa melihat Ibu Emma ini untuk mengajarkan siswa Yero Ordiva ini menggunakan bahasa isyarat. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu ya. Kalau begitu mari aja kita segera untuk mengajar siswa kita kali ini, dan sahabat kreatif tetap bersama kami dalam acara program Guru Keliling kali ini. Ya, sahabat kreatif, kita sudah berada di rumah siswa bernama Yero Ordiva kelas 8 ya, dan Yero Ordiva kelas 8 Tunarungu yang beralamat di Jalan RT Milono kilometer 3,5 RT 003 RW 013 Kota Palangkaraya. Dan Roy akan berinteraksi bersama siswa kita bernama Yero, tapi perantaranya Ibu Emma juga ya. Yero sudah siapkah belajar hari ini? Bisa. Oke, dan di sini Yero sudah memberikan isyarat siap ya, lambang sip begitu ya teman-teman. Dan apakah Yero senang nggak belajar hari ini? Senang belajar senang. Oke, jadi Yero juga udah mengatakan jempolnya ya, mengangkat jempolnya, berarti sudah siap Bu ya, senang ya, juga. Senang. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar apa nih Bu Emma? Belajar IPS. Oke, belajar IPS ya. Tentang pekerjaan. Oke. Oke. Pekerjaan ya. Oke. Baik, kalau begitu langsung saja Bu kita persilahkan untuk menyampaikan materi pelajarannya dengan menggunakan bahasa isyarat itu tadi Bu ya. Silahkan. Terima kasih. Oke, Yero, sebelum belajar kita berdoa. Yero. Oke, kan? Ya Tuhan kami, semoga hari ini kami diberikan kepintaran dan kesehatan dalam belajar. Amin. Yero, siap? Oke, sebelumnya kita berkenalan dulu ya ke semua teman-teman. Mungkin hari ini pada menyaksikan kita sedang belajar ya. Kamu Yero, perkenalkan diri dulu, sapa teman-teman pemirsa di mana saja yang lihat kita hari ini ya. Oke, nanti perkenalkan nama Yero, nama panggilan isyaratnya apa? Silakan Yero. Nama. Oke, silakan nama. Oke. Oke, nama saya Yero Ordiva. Nama isyaratnya apa? Nama isyaratnya apa? Nama isyaratnya Yero. Nama isyarat. Nama isyarat Yero, teman-teman tuli. Iya. Jadi Yero juga punya nama panggilan isyarat ya. Kalau teman-teman dengar kan punya nama panggilan, dipendekin namanya ya. Tapi kalau teman-teman tuli punya nama isyarat ya. Nama isyarat dilihat dari
wajah bagaimana atau sikap Yero bagaimana. Nah, Yero kasih nama sama teman-temannya gini ya. Oh, gini ya panggilannya Yero. Oke, Yero, sekarang kita mau mulai ya belajar IPS. Nah, kemarin Ibu sedikit sudah menyinggung belajar tentang pekerjaan, tapi ini berhubungan dengan jasa, kemudian ada barang. Barang contohnya banyak di sini dilihat. Oke, bisa lihat sini ya sekarang. Nah, Ibu jelaskan di sini. Saya lihat Yero. Kalau bicara ekonomi itu berhubungan dengan pekerjaan. Contoh Mama Yero kerja. Tahu kerjanya apa? Mama kerja apa? Ya apa? Mama ya kerja apa? Guru. Coba guru. Oke. Nah, bisa dilihat ya di sini. Guru. Coba dilihat, Vero. Nah, kalau guru itu tidak kerja langsung buat sesuatu jadi barang seperti ini. Tidak. Nah, Vero bisa lihat nih. Kalau gambarnya ya. Nah, ini dia guru. Nah, sedang apa? Mengajar. Nah, sama Mama Yero ya kerjanya guru. Nah, ini dia ngajar teman-teman ya. Itu namanya Mama di bidang jasa. Nah, ini jasa. Nah, oke. Nah, kita contoh jasa. Kalau barang nggak ada. Kemudian yang kedua ada nelayan. Isyarat ya. Nah, coba diulang. Iya, gini. Gerak Ero, jangan kaku. Iya, sudah pernah kan yang mancing? Nah, kalau mancing itu hobi, bukan kerjaan. Nah, ini yang begini itu pekerjaan. Nah, ini Yero bisa lihat. Nah, ini dia. Nah, biasanya ikannya banyak dapatnya, dijual, dapat duit. Nah, itu namanya menghasilkan barang. Apa barangnya? Ikan. Iya. Terus dapat dikasih duit. Nah, itu pekerjaan. Oke? Paham? Oke. Nah, kalau Yero mau coba lihat ini, nah pasti Yero tahu nih. Nah, sama ya. Nih kalau Yero lihat ini ada dokter. Ya, dokter. Tahu coba abjadnya. Tegak Yero. Dokter. Syaratnya. Ya. Nah, itu lihat. Nah, kira-kira Yero yang mana? Jasa atau barang? Coba dikasih. Yang mana? Jasa apa barang? Weh, hebat Yero. Sip. Tahu ya kenapa Yero dokter bidang jasa? Kenapa? Tahu nggak kenapa? Tahu nggak? Cuman periksa orang sakit. Iya, tidak bisa kerja buat barang enggak ya, tapi dia cuma bisa periksa terus dicatat ya di bidang jasa. Oke, sip. Kemudian yang kedua, Yero coba. Ini namanya perawat. Nah, biasanya pakai
Apa namanya Yero? Di belakangnya digunakan seperti topi tapi kecil. Topi tapi kecil. Tapi bukan topi di sini, di belakang. Warnanya putih. Ya, putih. Putih di sini. Nah, kalau lihat yang sakit dicatat tuh. Oh, sakit. Oh, berapa? Atau lihat yang impus. Dilihat, catat. Nah, itu namanya perawat. Nah, kira-kira apa Yero? Jasa apa barang? Hebat Yero, tahu ya, tahu. Oke, selanjutnya Yero. Nomor 3. Iya, apa? 3. Tunggu. Tahu apa? Lihat ya. Nah, ini dia. Apa? Coba. Ya. Tegap ini. Ya. Polisi. Iya, kena bawa tembakan. Tapi biasanya kalau tanggap penjahat, jadi teman-teman tuli pakai isyaratnya begini ya. Polisi. Iya. Nah, kira-kira kalau polisi itu jasa atau barang yang dihasilkan tuh apa? Hebat. Sip. Yero mulai paham ya. Oke, selanjutnya yang keempat. Nah, ini. Lihat nih. Ada topi. Terus biasanya rangkul. Terus bisa dipanen, diambil padi. Nah, ini banyak orangnya. Namanya apa? Pekerjaannya apa? Apa? Tunggu. Nama pekerjaan. Petani. Iya, petani. Boleh begini ya, petani. Ya, boleh. Boleh juga karena kalau petani biasanya mencangkul. Nah, isyaratnya seperti itu ya. Nah, kira-kira apa nih? Kalau petani, dia kan ada nih sudah tanam banyak. Nah, kira-kira apa? Hebat Yero. Tahu ya, ada barang-barangnya apa? Padi. Ya, padi. Nah, padi. Nah, itu nanti kalau sudah diolah, terus kemudian nanti menjadi beras kecil-kecil. Kalau mama masak, ya jadi nasi. Piring makan. Iya, tahu ya. Nah, itu yang berjasa. Lihat sini, yang jasa siapa? Oh, petani. Iya, yang kerja. Oke ya, selanjutnya satu lagi nih, boleh. Nah, ini tunggu, diulang lagi. Oke, nggak apa-apa. Peternak. Oke, apa yang ternakan? Ternak. Ya, misalnya ada ayam yang diternak, ada sapi yang diternak, ada apa lagi? Kambing. Iya, nah itu pekerjaan. Apa yang dihasilkan? Bisa dijual, dapat uang. Nah, itu pekerjaan. Nah, kira-kira Yero, jasa atau barang? Oke, sip. Hebat Yero. Mau coba lagi? Oke. Lanjut. Pilot. Oke, pilot. Kita lihat. Itu juga ada ini. Pilot. Tahu apa pilot? Iya. Pesawat, yang nyetir pesawat.
Iya, pesawat. Nah, ini pekerjaannya pilot. Iya, betul, betul, betul. Oke, kira-kira kalau pilot itu jasa atau barang? Oke, hebat Hiro, hebat. Oke, lanjut. Wah, kayaknya seru nih. Hiro tahu ya. Oke, lanjut. Nomor 7, lanjut. Tahu Hiro? Oke. Oke, penyanyi. Penyanyi ya. Oke. Kira-kira apa? Jasa apa barang? Oke, sip Hiro. Dan sekarang ya, saya mau tanya dulu nih bersama Yero yang diperantarakan oleh Ibu Emma. Sejauh ini Yero, bagaimana pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu, sudah jelaskah? Yang ibu kasih sudah sudah paham? Oke. Sudah paham? Oke, jadi isyaratnya seperti itu Bu ya, kalau sudah paham ya. Nah, selanjutnya Yero ada yang ingin ditanyakankah terkait pembelajaran tadi? Oke. Oke, jadi ada isyarat tangan melambaikan gitu ya. Jadi teman ya tidak ya. Ya, jadi teman-teman nih yang mungkin di radio tidak bisa melihat ya, mungkin bisa mampir ke channel YouTube Pro 2 untuk bisa melihat isyarat-isyarat yang sudah dikasih oleh Ibu Emma sendiri. Nah, selanjutnya Bu, kira-kira dalam pembelajaran tadi Bu, apa nih kendala yang dialami oleh siswa ini Bu? Baik, tentunya bagaimana tuh Bu? Oke. Jadi kalau bilang kendala teman-teman tuli atau siswa tuli biasanya karena sebelum pandemik ini mereka kan bisa memahami sesuatu komunikasi itu dengan visual mereka total ya, lihat ya. Tapi setelah ini pandemik sulit ya, sulit. Kenapa? Karena semua orang ditutup dengan masker ya. Kalau sudah kenal, ya kenal, sudah tahu, ya. Tapi kalau yang belum kenal, sulit memahami orang-orang komunikasinya apa. Jadi diperlukan akses masker transparan. Contohnya seperti yang dipakai hari ini. Nah, itu salah satu solusinya supaya memudahkan siswa tuli untuk memahami pelajaran. Oke, jadi seperti itu Bu ya. Baik, kalau begitu Bu, apalagi nih yang akan dibahas setelah ini Bu? Mungkin Masih terkait pekerjaan ya Bu? Atau ya, bagaimana? boleh mau dilanjutkan kah? Oke, langsung saja Bu, sahabat kreatif, kita ikuti pembelajaran kembali bersama Ibu Emma Korea. Kali ini masih mata pelajaran IPS terkait pekerjaan. Kita persilahkan Bu untuk Ibu kembali menyampaikan materinya, silahkan. Lanjut ya untuk nomor 8. Oke. Tahu pekerjaannya apa? Coba. Pekerjaannya apa? Ya. Tentara. Oke, karena biasanya bawa senjata dengan seperti ini ya. Ya, ingat ya, pekerjaan tentara seperti ini syaratnya. Oke? Nah, kira-kira kalau tentara dia jasa atau barang? Apa? Ya. Apa? Ayo. Boleh? Ibu kasih lihat di sininya biar memudahkan. Nah, kira-kira apa Hero? Oke, tahu ya. Radio untuk mengamankan. Kalau ada musuh yang menyerang, diamankan. Ya, tugas dari tentara. Oke, paham ya? Oke, lanjut nomor 9. Nah, tahu. Pedagang. Nah, pedagang biasanya tuh dibuat apa? Tempat seperti tikar. Nah, mereka bentangkan terus kemudian jual barang.
Jadi isyaratnya begini. Nah, itu pedagang. Pedagang. Oke. Kalau pedagang ini termasuk apa? Ya. Oke, hebat Hero. Barang ya. Kenapa? Dia jual barang. Oh, banyak di sini. Ayo, ayo, ayo. Nah, ini yang dihasilkannya ya, barang. Oke, bagus. Lanjut. 10. Oke, 10. Penari. Penari. Iya, penari. Nah, kira-kira apa? Jasa apa barang? Ayo, pikir lagi. Coba. Kan, ayo pikir lagi. Penari, penari. Ayo, kira-kira apa? Nah, Yero mencoba mengoreksi ternyata. Oke. Oke, ditunggu dulu. Oke, oke. Supaya kering ya di kipas. Apa-apa. Sabar dulu, tunggu dulu. Oke, sip. Hebat Yero. Berarti hari ini Yero paham ya tentang pekerjaan yang menghasilkan jasa, barang. Paham sudah ya? Nah, nanti kalau ibu kasih tugas ya di rumah atau nanti ulangan sudah siap ya. Oke. Dah, terima kasih. Baik, Ibu Emma bisa berikan kesimpulan terhadap pembelajaran hari ini, Bu? Ya. Mungkin kesimpulan dari pelajaran hari ini kalau kita ambil, karena di kami pembelajaran itu biasanya ke siswa tuli kami sederhanakan ya pembelajarannya. Jadi intinya apa yang mereka hari-hari temui, kegiatan apa-apa yang mereka hari temui. Jadi di kegiatan ini siswa diharapkan dapat memahami jenis-jenis pekerjaan ya, jenis-jenis pekerjaan yang dihasilkan oleh orang-orang di sekitar lingkungan rumah. Ya, di lingkungan rumah, baik itu termasuk guru. Nah, itu kan mamah ya, pekerjaan guru, oh sudah tahu, oh guru. Terus kemudian banyak lagi mau tentara, polisi sudah tahu. Nah, itu mungkin itu kesimpulannya. Oke, jadi agar Yero juga tahu ya pekerjaan sehari-hari ya, baik itu pekerjaan orang tuanya atau mungkin pekerjaan orang-orang di sekitarnya. Lalu Ibu, adakah pesan-pesan untuk siswa berkebutuhan khusus terkait pembelajaran di rumah hari ini, Bu? Ya, mungkin pesan-pesannya yang bisa saya sampaikan di masa pandemik seperti ini, terutama buat siswa yang mengalami hambatan pendengaran, oke, diberikan akses kemudahan terutama dalam tatap muka ya, baik itu tatap muka secara online, contohnya Zoom, karena sangat penting. Kenapa? Karena siswa tuli itu memahami dengan visual, apalagi di masa seperti ini tidak ada tatap muka, bagaimana seefektif mungkin meskipun tidak memungkinkan datang ke rumah, tetapi bisa diakses melalui Zoom. Intinya ada komunikasi pembelajaran melalui tatap muka. Oke. Ya, oke. Mungkin itu. Tapi tidak cuma lewat daring tadi, Bu ya? Iya, tidak hanya daring. Boleh Oke. kalau ke rumah memungkinkan. Seperti hari ini. Oke. Selanjutnya apa nih, Bu, pendapat Ibu tentang program guru keliling belajar di Pro 2 RRI ini, Bu? Saya sangat apresiasi ya kepada program ini, terutama memberikan angin segar buat siswa tuli, terutama yang tadinya biasanya biasa-biasa saja. Ketika ada tim yang datang, wah ini ada warna gitu, pengalaman-pengalaman yang dirasakan bisa menyenangkan ya, itu salah satu. Kemudian mungkin karena tadi akses yang diharapkan ya tadi, teman-teman tuli yang lain juga bisa menyaksikan juga, walaupun mereka keterbatasan mereka, tetapi setidaknya mereka bisa menyaksikan melalui channel YouTube ya, YouTube karena mereka hanya bisa melihat, dan kalau bisa diharapkan nanti ada subtitle seperti apa, karena teman-teman tuli beragam, ada memiliki kemampuan tertulis atau tulisan, ada juga memiliki kemampuan isyarat. Nah, mungkin itu yang saya harapkan, ada akses untuk mereka teman-teman disabilitas rungu.
Baik Sobat Kreatif, saat ini saya sudah bersama Ibunda dari Yero Ordiva kelas 8 Tunarungu. Ya, kita bakal ngobrol dulu bersama ibunya. Selamat siang Ibu, siapa namanya Ibu? Selamat siang, perkenalkan nama saya Asimantuh. Asimantuh Iya, ya. saya bundanya Yero Ordiva, siswa tunarungu di SLB Negeri 1 Palangkaraya. Baik, Ibu Asi aja ya panggil ya. Asi. Asi ya, Ibu Asi. Oke. Ibu Asi, saya pengen nanya nih Bu, terkait pandemi COVID-19 yang udah hampir 1,5 tahun udah lewat mungkin Bu ya. Bagaimana nih Bu pembelajaran siswa selama pandemi ini yang mengharuskan siswa ini belajar dari rumah Bu? Apakah Ibu punya kesulitan nih untuk mengajarkan anaknya Bu? Iya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih terutama kepada SLB Negeri 1, khususnya kepada Ibu Emma yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk Yero hari ini bisa mengikuti program belajar di RRI Pro 2. Terima kasih banyak karena selama ini saya selalu bilang sama Bu Emma, saya merasa Yero banyak sekali kekurangannya, terutama dalam hal belajar. Apalagi selama ini kan belajarnya daring dari tahun kemarin. Jadi Yero ini ceritanya dari dia kelas 7 SMP ya, SMP LB, dia itu langsung belajar daring karena pada saat itu dia masuk SMP pas COVID datang. Jadi pada saat itu langsung belajarnya secara daring sehingga kami agak kesulitan juga. Nah sebelumnya kan mereka belajar tatap muka. Bukan berarti kami lepas tangan ketika mereka belajar tatap muka, tetapi rasanya gimana gitu karena mereka kan langsung belajar sama gurunya. Sementara kami sendiri justru banyak belajar dari dia untuk bahasa isyarat. Nah ketika dia dapat dari sekolah itu banyak yang dia peroleh dan dia tularkan ke kami. Diajarkan Nah kembali ke iya orang-orang diajarkan rumah, ke Bu, ya? kami. Oke. Nah ketika belajar daring ini agak susah karena apa? Karena tidak ada interaksi langsung dengan gurunya. Kalau mungkin anak-anak yang normal itu mudah saja mereka mengikuti pembelajaran daring, tapi kalau yang anak berkebutuhan khusus seperti mereka ini agak susah, sehingga mau tidak mau kami sebagai orang tua itu harus belajar juga untuk memahami minimal bahasa isyarat mereka. Nah terkadang karena dia perbendaharaan bahasa isyaratnya terbatas, dia dapatin selama daring, akhirnya kami buka di Google, cari di YouTube untuk bisa mengikuti. Apalagi ketika dia naik ke kelas 8, Bu Emma mengharuskan pakai bisindo. Nah jadi kalau dulu waktu dia di SD beda, jadi ada beda sedikit bahasa isyarat mereka ketika mereka di SD dengan pas di SMP. Nah ketika saya lihat di Google ternyata memang yang bisindo itu yang dipakai, sehingga sesuai dengan penjelasan Bu Emma, kalau nanti dia melakukan bicara dengan teman-teman lain, video call dan sebagainya, atau dengan orang dari negara lain itu mirip bahasanya sama, jadi bisa nyambung. Tapi ketika mereka yang waktu di SD dulu masih ada beda sedikit. Nah jadi secara tidak langsung saya ada kesusahan sedikit untuk hal itu, tetapi ini bersyukur ketika di kelas 8 saya menemukan wali kelas Yero ini proaktif, sehingga kami pun diminta untuk bisa belajar, bahkan kami dianjurkan untuk mengikuti les yang setiap hari Sabtu di Gerkatin ya Bu. Nah jadi itu les khusus bahasa isyarat, jadi Yeronya belajar ke situ. Nah jadi rasanya semakin semangat lah, walaupun masih belajar daring, tetapi sudah ada dukungan dari gurunya, dari wali kelasnya yang sehingga mereka bisa seperti ini. Kami berharap semoga pandemi ini cepat berlalu, mereka bisa tatap muka sehingga nanti interaksinya makin baik. Itu aja. Jadi kesusahannya itu tadi terkait komunikasi Bu ya, Iya. bahasa isyarat itu tadi kita juga harus mempelajari ya. Iya. Sepertinya Roy juga harus mempelajari bahasa isyarat agar mengerti ya, dari siswa-siswa berkebutuhan khusus ini. Selanjutnya Bu, apa nih Bu tanggapan Ibu Asi
terkait acara belajar di Pro 2 program guru keliling RRI Palangkaraya ini, Bu? Iya, saya sangat menyambut baik program belajar di RRI Pro 2 ini, dan saya sangat mengapresiasi sekali program ini. Harapan saya ke depannya acara ini dapat berkembang semakin baik lagi dan bisa menjadikan pelajar-pelajar yang ada di Kalimantan Tengah terutama gitu bisa belajar melewati RRI, walaupun kita cuma belajar melalui udara, tetapi tetap semangat. Kita berharap dengan belajar seperti ini bisa menambah wawasan, apalagi untuk yang anak SLB seperti ini sangat mendukung sekali. Dan saya lihat di RRI program Pro 2 ini juga ada YouTube channelnya. Betul. Sehingga enggak cuma kita dengar melalui audio aja, tapi bisa dilihat juga secara visualnya. Betul sekali. Jadi salut untuk RRI yang sudah mengembangkan acaranya, mengembangkan programnya. Harapan kami ke depannya semakin baik lagi. Oke, semoga semakin jaya di udara, Bu, ya. Semakin jaya di udara. Sekali di udara tetap di udara. Baik, terima kasih Ibu Asi dan juga Yero ya terkait pembelajaran hari ini, dan terima kasih juga untuk Ibu Emma dan juga para SLBN 1 Palangkaraya ya yang sudah meluangkan waktunya menemani tim RRI untuk mengunjungi rumah Yero ini. Baik, terima kasih, sekian program belajar di Pro 2 Guru Keliling pada edisi hari ini. Kita akan berjumpa di program Guru Keliling edisi selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Demikian tadi program Guru Keliling, sebuah komitmen RRI terhadap siswa penyandang disabilitas. Persembahan Pro 2 RRI Palangkaraya dalam belajar di Pro 2.